Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewa Anggar Wijaya dengan NIM 2301020058. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan dari progres paling awal hingga akhir dari augmented reality menu minuman Nyotnya Teti untuk memenuhi dari tugas video UTS pada mata kuliah Technopreneurship. Oke, langsung saja. Untuk gambaran umumnya yaitu overview produk AR yang telah dibuat. Jadi di mana untuk AR ini itu memudahkan customer dan barista dalam proses pemilihan varian menu tanpa repot-repot menjelaskan secara detail melalui lisan. Jadi secara simpelnya nanti augmented reality ini itu adalah sebuah visual dalam bentuk 3 dimensi dari menu minuman yang ada pada UMKM Nyotnya Teti ini. Dimana keunggulannya itu untuk memberikan kemudahan dalam pengenalan melihat sebuah menu minumannya. Dari cara pandang yang pertama dari lisan beralih ke visual digital dari augmented reality yang lebih interaktif. Dimana untuk user experience-nya, nah, di sini kepentingan dari user experience-nya itu memberikan kemudahan dari device dan juga untuk ketersediaan target markernya ini lebih dimudahkan dan juga lebih dibikin lebih visual lagi. Untuk tahap awalnya itu melakukan proses observasi, di mana observasi ini itu adalah awal dari guna untuk mencari informasi dan juga analisa engineering design proses. Untuk lokasi UMKM-nya itu berada di Batu 16, lebih tepatnya itu di depan Alfamart Jalan WR Supratman, di mana dalam observasi ini dilakukan 4 tahap. Di antaranya yang pertama itu melakukan perizinan terlebih dahulu dengan owner atau pemilik dari UMKM-nya. Lalu kedua itu studi lapangan, field research. Untuk studi lapangan ini itu lebih ke cara mengamati bagaimana cara pemiliknya atau ownernya itu membuat menu minumannya dan juga bagaimana cara pelanggan menanyakan menu yang tersedia di stand tersebut. Untuk analisa masalahnya, dari hasil dari studi lapangan tadi dicarilah analisa masalahnya, problem identification. Kira-kira masalah apa yang didapatkan dari observasi yang kali ini, yaitu dimana masalahnya yang didapat itu lebih ke efisiensi dan juga bagaimana cara pelanggan itu menanyakan bagaimana bentuk atau dari menu minuman ini seperti apa. Lalu identifikasi peluang atau opportunity identification, dimana untuk identifikasi peluang ini setelah menganalisa masalah tadi dapatlah didapatkan peluang inovasi apa nih yang kira-kira didapatkan. Dimana dari proses observasi tadi itu dirangkum dalam engineering design proses yang ada 5 tahap. Yang pertama observasi, kedua identifikasi masalah, yang ketiga riset, yang keempat brainstorming, dan yang terakhir itu pemilihan solusi. Dimana di sini saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari observasi terlebih dahulu. Nah, untuk observasi seperti yang sebelumnya itu tentu untuk awalnya itu mengunjungi terlebih dahulu, mengunjungi dan mendatangkan ke UMKM yang lebih tepatnya itu berada di Alfamart Jalan WR Supratman. Nah, dari dokumentasi yang dilampirkan ini, saya mengunjungi langsung dan juga melakukan wawancara sekaligus mengamati dan juga melompokkan. Nah, melompokkan di sini dalam engineering design proses saya mencoba mengumpulkan apa saja yang saya temui dari peralatan operasional, stand, apapun itu yang ada di standnya. Lalu untuk tahap keduanya, nah untuk identifikasi masalah, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwasannya permasalahannya itu terletak pada efisiensi dan juga operasionalnya yang masih mengandalkan tenaga manusia secara keseluruhan. Nah, seperti yang tadi untuk efisiensi pesan minumannya itu dalam antriannya itu, dimana nanti antriannya itu panjang, dimana nanti pelanggan tersebut menanyakan bagaimana sih kira-kira bentuk dari minumannya, dari informasi yang
yang jelas atau seperti apa, dimana nanti pelanggannya itu lebih ke menanyakan hal tersebut kepada barista secara langsung, tidak melalui hal visual dari augmented reality. Sebenarnya ada beberapa permasalahan seperti higienitas terbuka dan juga polusi, inkonsistensi dari kualitas produk, keterlibatan kapasitas produksi, dan juga hambatan skala usaha. Dimana di sini saya lebih ke poin yang pertama, yaitu efisiensi pesan minuman yang dimana memenuhi antrian. Lalu di sini saya melakukan riset. Nah, risetnya itu wawancara terlebih dahulu dari beberapa pertanyaan yang saya lontarkan untuk mencari informasi yang kira-kira apa saja yang diracik dalam minuman tersebut, dan juga bentuknya seperti apa, ada gambar minumannya seperti apa, dan juga kebutuhan customer dalam membeli atau menanyakan menu saat mereka ingin membelinya itu seperti apa saja yang ditanyakan. Lalu dilakukan tahap keempat, yaitu brainstorming. Nah, brainstorming ini itu saya mencoba mencari ide dari perbandingan produk AR yang telah dibuat sebelumnya, dimana ini untuk memunculkan ide awal sebagai referensi prototyping, dimana nanti pemilihan kebutuhan ruang lingkup softwarenya juga itu dapat ditentukan melalui brainstorming ini, yang dimana itu menerapkan atau memperhatikan dari user experience-nya. Nah, untuk hasil dari keempat tahap tadi, dapatlah pemilihan solusi yaitu pada tahap kelima, yang dimana nanti hasil dari brainstormingnya itu menghasilkan sebuah solusi, yaitu dapat dilihat di sini, revolusi pemesanan cepat untuk UMKM Tahiti dengan mengimplementasikan augmented reality, yang dimana di sini saya mencoba membuat augmented reality dari menu minumannya dan menggunakan hanya 2 software yang digunakan untuk membuat augmented reality ini. Yang pertama itu yang paling atas, yaitu MyWeb AR. Nah, ini adalah untuk perancangan augmented reality dari awal pembangunan hingga dipublish. Dan di bawahnya itu merupakan aplikasi image to 3D dari Android, di mana nanti untuk memudahkan membuat 3D-nya diawali mengenerate gambar menjadi 3D. Nah, lalu untuk progres awal atau prototyping, nah di sini saya coba mulai mengimpor semua aset yang sudah dibuat ke dalam MyWeb AR. Nah, jadi setelah penambahan dari aset 3D atau gambar sebagai layout UI UX-nya, itu masih menggunakan peletakan yang belum disempurnakan dan juga belum interaktif. Jika dilihat untuk prototypingnya, ini masih cukup sederhana dan juga belum bisa diinteraksi, hanya mengimpor awal bagaimana 3D-nya itu terlihat di layar pengguna nantinya. Lalu setelah progres awal atau prototyping ini, dapatlah penyempurnaan akhir. Nah, untuk penyempurnaan akhir ini itu adalah pada video tugas 7, di mana di sini saya mencoba penyempurnaan dari layoutnya yang berada di tengah ketimbang yang tadi untuk menu tombolnya itu berada di sisi kanan dan juga sisi kiri. Dan juga di sini saya coba menambahkan alas yang terlihat pada gambar yang di sebelah kanan itu sebagai target, di mana nanti augmented reality-nya atau 3D-nya itu menyesuaikan menu. Misal menu original itu letaknya di bagian sisi kiri, yaitu di gambar originalnya, dan jika taro akan diletakkan di taro, dan juga strawberry akan ke strawberry, begitu juga yang lainnya. Ini untuk lebih interaktif lagi, bagaimana nanti user itu mengetahui bagaimana bentuk dari 3D minuman tersebut tanpa susah payah mereka mengenerate ulang dari setiap gambarnya. Ini untuk memberikan sebuah keringanan atau kemudahan dari user experience-nya. Oke, masuk ke bagian demonstrasi augmented reality-nya. Nah, di sini saya coba scan melalui handphone ke target marker yang sudah saya buat, di mana nanti target markernya ini ada kode QR code-nya. Jika di scan, dia akan langsung beralih ke myweb.ar. Nah, tinggal tekan launch, akan loading.
di mana nanti akan muncul di layar pengguna. Jika kita tekan layarnya, akan langsung muncul augmented reality-nya, dan ini sudah interaktif. Ketika tekan taro akan muncul 3D taro, strawberry akan muncul 3D strawberry, dan penempatan ini itu berdasarkan dari gambar alas yang sudah dibuatnya. Dimana jika kita lihat dari progres awal tadi itu masih belum sempurna, dimana sisi kanan dan juga sisi kirinya itu adalah tombol untuk memunculkan 3D-nya, dan itu harus di landscape atau dimiringkan handphone pengguna agar lebih jelas lagi. Maka dari itu, dari sisi sebelumnya itu penyempurnaan akhir saya buat seperti ini. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya augmented reality itu telah berhasil dibangun berdasarkan hasil analisa EDP dengan memperhatikan user experience yang sudah dibangun, yang memberikan kemudahan dalam penggunaan dari segala device maupun interaksinya. Baik, itu saja dari video presentasi UTS yang sudah dipaparkan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.